Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-aqal faslun wal istinja'u wajibun minal qawli wal ghaib. Itu lanjutannya ya. Ya, faslun fasal yang membahas tentang wal istinja'u, bermula daripada orang yang beristinja itu wajibun, wajib hukumnya, minal bauli wal ghaib, dari setelah kencing dan BAB atau berak. Saya ulangi, wal istinja'u, dan istinja itu wajibun, wajib, minal bauli, dari kencing, wal ghaib, dan BAB atau berak. Istinja ini artinya membersihkan diri. Dari apa? Minal bauli, dari yang sudah kencing. Jadi setelah kencing itu wajib kita membersihkan diri. Halo, kencing itu wajib kita membersihkan diri setelah kencing. Begitu pula dengan setelah BAB, buang air besar atau berak, itu wajib kita membersihkan diri. Kenapa? Karena telah mengeluarkan yang namanya kotoran. Kalau kotoran dibawa untuk sholat, dibawa untuk ibadah, bisa jadi sholatnya tidak sah, bisa jadi ibadahnya batal kalau masih dalam keadaan hadas atau kotor. Paham ya? Lalu dengan apa istinja itu kita dibolehkan untuk bersuci? Wal afdalu, dan yang paling utama, ayyastanjia, beristinja itu bil ahjar, dengan batu. Misal kita pergi ke gunung, lalu di gunung itu tidak ada air, terus kita kebelat berpipis atau kebelat BAB, silakan dibuang. Ya, air kencingnya sama BAB-nya silakan. Timbang ditahan nanti menjadi penyakit. Nah, boleh. Nah, maka boleh kita bersihkan bil ihjar atau bil ahjar, dengan batu. Tsumma yatba'uha, kemudian mengikuti daripada beristinja itu bil ma. Ya, ini dengan air. Nanti jangan salah paham. Kalau sudah beristinja, ya, mencuci kemaluan atau tempat keluarnya berak itu dengan batu, terus kamu tidak mensucikannya dengan air, tidak boleh. Nanti bau itu dikerumunin sama bangsa semut begitu. Maka tsumma yatba'uha, dan kemudian mengikuti bil ma, dengan air. Jadi setelah beristinja tidak ada air di pegunungan, ya, anak-anak yang sering pergi muncak gitu, atau muncak terus belum sampai ke puncaknya yang ada sumber airnya, terus di perjalanan ada kita sakit perut, pengen kencing, tidak ada air, silakan dibuang dulu, ya, supaya tidak mengganggu kotoran, ya, silakan ditanam saja, pengalur adik merak, apa istilahnya? Kalau bisa tanahnya dilubangi, nah di situ kalian mengeluarkan yang kuning, yang hijau, dikeluarkan di sana. Jangan sembarang dibuang, kasihan nanti diinjak sama yang lain. Nah, setelah itu tidak ada air, kita sucikan dengan batu. Sucikan dengan batu, minimal 3 kali lah batunya. Ya, sampai terasa bersih. Nah, setelah itu baru nanti kalau ada air ketika mau hendak sholat, silakan dicuci lagi pakai air supaya
tempat pengeluarannya itu tidak dikerumuni oleh semut. Paham maksudnya ya? Ya, ini di dalam hukum. Jadi hukum itu jangan dipakai dengan perasaan, tapi dipakai dengan ilmu. Itu hukum. Nanti tidak sah, nanti sah. Ini sudah ini yang dibilang ini. Cuma nanti kalau ketemu air silakan disucikan lagi pakai air. Paham ya? Wa yajuzu, dan boleh ayat tasyara membersihkan alal ma' dengan atas air. Au ala thalathati ahjar, atau menggunakan tiga batu. Itu sunnahnya. Yunki bihinnal mahal. Dibersihkan bihinnal mahal, tempat yang terkena najis itu dengan batu. Fa idza arada al-iktisar, dan apabila hendak bersuci ala ahadihima dengan keduanya, yakni batu dengan air, fal ma'ul afdal, maka yang paling afdal itu menggunakan air. Jadi bersuci paling afdal itu menggunakan air nak. Sekalipun air itu kamu beli dengan merek Narmada, Aqua, Likul Lombok, apalagi nama air. Itu dipakai untuk membersihkan, boleh. Air minum yang dipakai untuk kita bersuci dan wudu, apalagi membersihkan diri, boleh suci. Kenapa? Karena itu kemungkinan besar seperti air Narmada, itu kemungkinan besar diambil dari mata air pegunungan. Jadi seperti itu. Oke, kesimpulannya silakan kalau sudah mengeluarkan kencing, sudah BAB, harus itu namanya disuci. Kenapa? Karena kalau tidak disuci itu bahaya nanti. Seperti kisah ada orang yang disiksa di dalam kubur, ya. Setelah itu mau disiksa oleh malaikat Allah, akhirnya berhenti. Umar bin Al-Khattab, ya Rasulullah, kenapa orang itu disiksa? Maka dijawab oleh Rasulullah, karena dia itu kalau kencing, setelah kencing jarang disuci, jarang dibersihkan kalau setelah kencing, makanya disiksa, ya, keluar ular apalah maksudnya, saking perihnya siksaan itu. Maka diambillah pelepah kurma, ditaruh di atas kubur supaya tidak kesakitan, supaya reda siksaannya. Makanya kalau di dalam kubur itu, kalau di pekuburan itu ada pohon jemput, ada pohon-pohon. Itu fungsinya apa? Kalau jatuh nanti pohon dedaunan itu ke atas kuburannya, itu yang menjadi penyebab wasilah perantara siksaannya diringankan oleh Allah. Jadi seperti itu. Itu salah satu pendapat ulama, bukan pendapat saya. Maka kesimpulannya, jangan sampai kita setelah membuang kotoran baik lewat jalur depan maupun lewat jalur belakang, jangan lupa untuk yang namanya dibersihkan. Bisa menggunakan batu, bisa menggunakan air, tapi yang paling afdal itu adalah menggunakan air. Setelah disuci dengan air, jangan lupa disabun lagi supaya harum. Ya, disuci umpamanya tempat BAB-nya, setelah itu disucikan lagi pakai sabun. Ambil sabun, kowoknya itu, lalu disuci. Nah, setelah disuci, maka disiram lagi pakai air biar tidak panas guantainya. Paham ya? Itu cara bersuci. Coba saja kalau tidak disuciin pakai air, bengarang-garang doang, nanti besok si sabun, pasti tangannya itu ada sedikit bau-bau tai. Makanya akhirilah dengan sabun untuk dalam hal bersuci. Wallahu a'lam bishawab. So dimatiin.